Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya, adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran TKJ, yaitu materi seperti yang kemarin ya. Kita lanjutkan materi yang tertunggal kemarin tentang perintah-perintah dasar Linux server Debian ya. Hari ini Bapak akan membahas sedikit mendalam yaitu salah satu perintah yang sering digunakan oleh para administrator dari jaringan, yaitu perintahnya adalah chmod dan chown ya. Apa itu chmod dan chown? Bapak akan ngambil sebuah artikel dari yang ada di internet ya. Jadi kalian bisa lebih jauh, silakan referensi-referensi di internet banyak sekali. Bapak ambil satu referensi yang cukup bagus ya. Ini Bapak ambil dari niagahoster.co.id ya, salah satu website penyedia hostingnya. Nah di sini pada artikel ini, nah Bapak bacakan sedikit ya. Pada artikel ini kita akan membahas mengenai perbedaan chmod dan chown ya. Di mana bagaimana cara penggunaannya. Selain itu ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui kenapa chmod dan chown itu penting. Sebetulnya chmod itu hampir mirip-mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau chmod sendiri itu biasanya digunakan untuk memodifikasi hak akses dari sebuah file ya. Chmod itu digunakan untuk memodifikasi hak akses dari sebuah file. Kalau chown itu adalah memodifikasi kepemilikan dari file tersebut. Misalkan asalnya dari si A menjadi pemiliknya jadi si B. Itu digunakan perintah chown ya. Kalau chmod itu adalah mengubah hak akses daripada perintahnya tersebut, file tersebut ya. Oke, kemudian di sini juga lumayan dasar hak akses kepemilikan daripada Linux ya. Linux adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, yang setiap file atau folder mempunyai owner, group, dan folder. Nah, jadi setiap file itu sebetulnya hampir di setiap OS itu pasti file itu memiliki kepemilikan ya, memiliki kepemilikan dan pengaturan hak akses daripada file tersebut. Di mana file tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yang bisa akses. Yang pertama adalah owner itu pemilik ya. Nah, jadi owner itu pemilik. Jadi semua user, yang mengandung owner ini bisa melakukan apa saja biasanya kalau pemilik ya. Seperti halnya kita kalau seorang pemilik rumah, maka dari rumah tersebut kita bisa melakukan apa saja. Mau mengubah, mau modifikasi, menghancurkan, menghapus segala macam bisa dilakukan. Yang kedua adalah grup. Nah, grup ini adalah user yang dimasukkan ke dalam oleh owner tersebut ya, menjadi timnya owner tersebut. Biasanya sudah ada di dalam user-user lain ya. Nah, itu adalah grup. Jadi grup itu kalau misalkan dalam sebuah rumah, pemiliknya adalah bapaknya, grupnya itulah anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak yang tersebut tidak bisa sembarangan melakukan perubahan terhadap rumah dan isi rumah tersebut, harus izin pemilik ya. Nah itu, atau misalkan pengontrak. Nah itu grup itu adalah yang berada tinggal di dalam rumah tersebut tapi hanya diberi akses terbatas ya, itu adalah grup ya. Jadi beberapa aksesnya terbatas. Itu. Yang ketiga adalah order ini sifatnya adalah tamu ya. Tamu itu misalkan orang luar yang berkunjung ke rumah tersebut ya. Orang luar yang berkunjung ke rumah tersebut itu adalah order atau istilahnya tamu ya, tamu. Nah, itu ya kalau di sini order ya. Nah, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali diizinkan oleh sang pemilik rumah ya. Dia hanya bisanya melihat-lihat saja. Tapi kalau misalkan diizinkan oleh sang pemilik rumah, barulah dia bisa melakukan apapun tergantung dengan izinnya tersebut. Nah, untuk mengatur siapa saja yang boleh akses, siapa saja yang boleh mengubah atau menghapus itu, maka digunakanlah perintah chmod atau chown ya.
Nah, ini di sini ada perbedaan chmod dan chaon ya. Secara sederhana ada perbedaan chmod dan chaon paling dasar, yaitu berdasarkan fungsinya. Ya, kalau chaon ini udah jelas change owner ya, mengubah pemilik. Nah, perintah Linux yang berasal dari singkatan change owner, nah, untuk mengubah kepemilikan. Ya, contoh misalkan, nah ini ada sebuah file A atau folder A, di mana pemiliknya asalnya si A mau diganti menjadi si B, maka kita bisa menggunakan perintah chown ya. Nah, ini salah satu perintah chown-nya adalah chown. Misalkan kalau ini kebetulan perintahnya menggunakan aplikasi OS-nya yang digunakan adalah OS Ubuntu ya. Biasanya ini Ubuntu ya. Ya, sudo chown semut merah titik ya, ini yang ada tanda merahnya ya. Nah, ini ya contoh perintahnya, chown semut merah titik 2 semut merah file A. Nah ya, ini berarti asalnya ini adalah file tersebut nih, file A ya, file A ini asalnya kepemilikannya semut pps. Asalnya kepemilikan semut pps, kemudian ingin dirubah file A ini kepemilikannya menjadi semut merah, maka perintahnya adalah chown semut merah ya, semut merah file A ya. Nah, ini jadi salah satu perintahnya seperti ini. Nah, kemudian yang tadi mengenai user ya, akses di sini. Nah, chmod. Nah, ini kalau chmod ini kita berhubungan dengan hak akses file tersebut ya, yang tadi Bapak sudah sebutkan. Salah satunya adalah tentang tamu, pemilik, grup dan tamu ya. Di sini kepemilik, grup dan tamu itu dari siapa saja yang akses. Tiap grup tersebut, maksudnya tiap bagian tersebut memiliki nilai-nilai tertentu. Contoh misalkan dia bisa membaca, read ya, kemudian dia bisa juga menulis atau write, dia juga bisa mengeksekusi atau X ya, ini kebetulan di sini Z ya, sebetulnya harusnya X ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya karakternya yang akan digunakan untuk memilih ya. Contoh misalkan kalau hanya file tersebut hanya bisa dibaca, biasanya kalau hanya dia bisa dibaca, nah, itu adalah nomor 4 ya, nomor 4 ya. Jadi kita mengacu kepada bilangan biner ya. Satu itu adalah eksekusi ya, X. Yang kedua itu adalah write. Nah, jadi biner itu kan 1 2 4 ya, 1 2 4. Satu itu adalah eksekusi, 2 itu write, 4 itu adalah read. Nah, jadi kalau ada bilangan misalkan chmod file A 777. Nah, berarti angka 7. Kalau 7 itu adalah gabungan dari angka 1, 2, dan 4. Ya, jadi dia bisa eksekusi, dia juga bisa membaca, dia juga bisa write. Ya, kalau misalkan 655, chmod nama filenya 655 ya. Berarti 6 itu adalah 1, 2, 3 ya. Jadi 6 itu biasanya kalau 6 itu dia bisa mengeksekusi ya, mengeksekusi bisa. Maaf, 6 itu biasanya write ya, write ya. 6 itu maaf ya, tadi ada sedikit ya. 6 itu adalah perpaduan antara angka 2 dan angka 4. Angka 2 itu apa? Write, dan 4 itu read. Jadi folder tersebut atau file tersebut hanya bisa dibaca, diubah dan dibaca ya. Nah, ini biasanya pada folder ya. Pada folder biasanya folder itu mengandung angka 6. 6 itu berarti dia hanya bisa dibaca dan diubah. Diubah itu diubah namanya. Folder tidak bisa dieksekusi, file baru bisa dieksekusi ya. Kemudian ada misalkan 4. Kalau 4 itu apa? 4 itu biasanya kalau 4 ya ini saja, read ya, read ya.
Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah file seperti ini, ya, nah di sini ada sebuah contoh identitas dari file ya. Nah, di sini file A, ini ada RW. Nah, kalau di sini ada strip. Kalau strip ini berarti ini adalah file ya. Kalau D di depannya ada D, itu berarti directory ya, seperti ini, folder ya. Kalau file di sini tidak ada tidak ada identitasnya ya. Langsung RW strip, berarti nggak ada identitasnya. RW itu berapa tadi ya? R berarti si owner ini, file ini. Di sini kebetulan kita bagikan ini. Yang pertama ini adalah owner ya. Ini adalah owner. Kemudian yang kedua ini adalah group. Yang ketiga ini adalah order atau tamu. Order atau tamu ya. Jadi untuk file tipe A dia memiliki nilai read write ya. Dia nggak bisa eksekusi, berarti dia 6 ya. Kemudian di sini juga read write ya, dia tidak bisa eksekusi, berarti untuk grup dia hanya bisa membaca dan menulis. Sementara tamu dia hanya bisa membaca, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat ya. Itu adalah fungsi daripada, berarti nilainya berapa? R itu adalah 2 ya, W itu adalah 4 ya, berarti 6. Kalau jumlahnya jadi 6. Berarti di sini kodenya adalah 6 R. Nah, di sini apa R? Ya, read ya. Read itu adalah 2 ya. Nah, coba lihat lagi ya. Coba lihat lagi di sini. Perhatikan, jangan sampai salah ya. Read ya. Nah, 1 adalah eksekusi, 2 adalah write ya, 4 adalah read. Jadi kalau yang tadi ini adalah kodenya menjadi apa tadi ya, di sini berarti 6 2 ya. Read ya, read write. Kalau eksekusi itu 1 baru dia bisa mengeksekusi. Nah, kalau yang ini dia tipenya folder ya. Tipenya folder. Di sini ada write eksekusi. Ini untuk owner, pemilik ya. Kemudian di sini juga group juga bisa write eksekusi ya. Nah, jadi dia semuanya bisa akses. Ini tamu juga. Nah, untuk grup ya. Kalau untuk tamu dia posisi seperti ini. Dia hanya read, membaca dan eksekusi. Dia tidak bisa menghapus dan segala macam. Ya, berarti nilainya berapa? Read berapa, eksekusi berapa ya. Kalau read itu biasa tadi berapa? Ya. Nah, di sini ya. Kalau read itu adalah nomor 4 ya. Jadi 4 ditambah 1 menjadi 5 ya. Jadi 5, jadi 7 5 5. Jadi kodenya 755 gitu ya. Paham ya? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan perintah chmod atau chown yang ini ada contohnya ya. Di sini ada contoh menggunakan chmod. Nah, ini perintahnya seperti ini. Chmod kemudian permission, apa tadi permissionnya itu misalkan 755 atau 644 atau 555 baru nama file ya. Itu cara menggunakan file chmod. Kalau nah ini contohnya ya, chmod 746 untuk folder C atau nama file ini ya. Nah, kalau untuk chown, nah ini perintahnya seperti ini ya. chown owner ya, owner, group owner, nama file ya. Kemudian itu salah satu contohnya ya. Ini contoh mengganti kebalikannya. chown ya, chown root folder C mengganti kepemilikan. Jadi folder C ini diubah menjadi kepemilikannya menjadi root ya. Nah, ini salah satunya. Di sini chown, kemudian siapa yang memiliki selanjutnya baru nama file ya. Misalkan aja misalkan Asep, jadi chown Asep nama file. Tapi Asep itu harus ada di dalam grup.
Jadi sudah ada usernya sudah terbentuk. Kalau belum ada ya nggak bisa ya. Jadi ya untuk pemilik ini yang sudah ada di dalam grup atau usernya sudah terbentuk. Oke, paham ya? Nah itulah fungsi daripada CHON, CHMOD yang akan kalian gunakan nanti kedepannya dalam manajemen file ya. Mungkin itu saja awalan daripada tentang CHMOD dan CHON yang Bapak sampaikan. Selebihnya silakan kalian buka lagi atau explore lagi referensi-referensi lain yang mungkin dari Bapak belum pas ya, belum bisa memahami atau belum bisa masuk ya, silahkan kalian coba referensi. Ingat, referensi itu banyak sekali ya, karena tidak bisa kita menggunakan satu orang bahwa si A pasti benar, nggak selamanya ya, karena setiap orang berbeda tetapi tujuannya sama ya. Oke, terima kasih atas waktunya, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.